Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar materi sains. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Apakah kalian pernah mengamati foto kalian semasa kecil? Nah, coba perhatikan foto ketika kalian masih kecil. Nah, coba bandingkan dengan keadaan kalian saat ini. Di sana terjadi beberapa perubahan. Contohnya, berat badan kalian berbeda ya ketika kecil dengan saat ini. Kemudian, kemampuan yang kalian miliki juga berbeda. Dulu kalian semasa kecil bayi belum bisa berjalan, namun lambat laun akhirnya kalian bisa berjalan, bisa berbicara, dan lain-lain. Nah, itu merupakan proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke, kita bahas ya. Perhatikan baik-baik. Pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia ini terjadi sebelum dan setelah lahir. Nah, sebelum lahir, manusia dikandung oleh rahim ibu selama 9 bulan. Nah, di dalam rahim ibu ini manusia terbentuk anggota tubuhnya, ya, seperti mata, hidung, tangan, kaki, dan sebagainya. Nah, di dalam rahim ibu ini manusia disebut dengan janin. Di dalam rahim janin ini membutuhkan makanan bergizi dan oksigen. Nah, sumber makanan dan oksigen yang didapat oleh janin berasal dari plasenta. Plasenta adalah bagian yang menghubungkan janin dengan dinding rahim ibu. Oke, selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan manusia setelah lahir. Nah, di sini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu bayi usia 5 tahun atau balita. Yang kedua, tahap kanak-kanak. Yang ketiga, tahap remaja. Yang keempat, tahap dewasa. Dan yang terakhir, tahap lanjut usia atau lansia. Tahap balita atau bayi usia 5 tahun. Nah, pada masa ini dihitung dari usia 0 sampai 5 tahun. Nah, pada tahap ini terjadi beberapa perkembangan. Yang pertama, perkembangan fisik, yaitu dilihat dari tinggi badan dan berat badan. Kedua, perkembangan motorik, yaitu di mana bayi bisa melakukan tengkurap, duduk, dan jalan. Perkembangan komunikasi, yaitu di mana anak atau bayi bisa melakukan kegiatan menangis, tertawa, bahkan berbicara. Contohnya, mama, papa. Selanjutnya, masa kanak-kanak. Nah, pada masa ini dihitung dari usia 6 sampai 10 tahun. Nah, pada masa ini terjadi rasa ingin tahu dan keinginan terhadap sesuatu yang besar. Kemudian pada masa ini juga masa di mana manusia belajar hal baik dan hal buruk. Yang ketiga, masa remaja. Nah, pada masa ini dihitung dari usia 11 sampai 18 tahun. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik pada pria dan wanita. Kemudian alat reproduksi atau alat perkembangbiakan sudah mulai berfungsi pada masa ini. Yang keempat adalah tahap dewasa. Tahap dewasa dihitung dari usia 19 sampai 50 tahun. Nah, pada masa ini manusia sudah memiliki rasa tanggung jawab. Nah, selain itu, organ reproduksi juga sudah matang dan siap untuk
untuk reproduksi. Yang terakhir adalah manula, manusia lanjut usia. Pada masa ini dihitung setelah manusia berumur 50 ke atas. Nah, pada masa ini fungsi organ tubuh manusia menurun. Contohnya, penglihatan semakin rapuh, tidak bisa melihat dengan jelas. Kemudian, pendengaran juga tidak bisa mendengar secara jelas. Dan anggota tubuh lain itu kemampuannya semakin menurun, daya tahan tubuhnya juga menurun. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Faktor yang pertama adalah gen atau keturunan dari orang tuanya. Nah, gen adalah bawaan sifat yang berasal dari orang tua. Gen ini akan memengaruhi sifat dan ciri fisik anak seperti orang tuanya. Contohnya bentuk rambut, kemudian warna kulit, dan tinggi badan. Faktor yang kedua yaitu nutrisi dan makanan yang bergizi. Setiap kita membutuhkan makanan. Nah, makanan yang bergizi ini akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Dan tubuh yang sehat akan membuat proses pertumbuhan dan perkembangan menjadi lebih baik. Makanan yang bergizi adalah makanan yang mengandung kandungan gizi, yaitu diantaranya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang cukup untuk tubuh. Oke, yang pertama karbohidrat. Karbohidrat itu bisa kita temukan pada nasi, singkong, dan jagung. Kemudian protein. Protein bisa kita temukan pada lauk pauk. Contohnya daging, telur, kemudian tempe, dan ikan. Dan vitamin ini dibagi menjadi dua. Ada vitamin yang bersumber dari sayuran dan vitamin yang bersumber dari buah-buahan. Nah, itu adalah makanan-makanan yang mengandung kandungan gizi yang baik untuk tubuh kita. Selain itu, untuk menyempurnakannya, kita juga disarankan untuk minum susu agar makanan yang kita makan menjadi 4 sehat, 5 sempurna. Faktor yang ketiga yaitu adalah olahraga. Olahraga ini membuat badan kita menjadi lebih sehat, tidak mudah terserang penyakit. Selain itu, olahraga juga dapat membuat pikiran kita menjadi lebih segar, lebih fresh. Nah, olahraga ini karena sekarang sedang pandemi, kita bisa melakukannya di rumah, atau apabila kita ingin berolahraga keluar harus menggunakan alat pelindung diri yang baik ya. Faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia yang keempat adalah istirahat. Nah, setelah kita beraktivitas, kita membutuhkan waktu istirahat agar kita segar kembali. Nah, untuk jenis istirahat yang terbaik bagi tubuh kita adalah tidur. Lamanya waktu tidur tergantung pada usia. Untuk anak usia 7-12 tahun membutuhkan waktu tidur 10-11 jam, yaitu tidur siang 2 jam dan tidur malam 8-9 jam. Nah, anak-anak itu perlu tidur dengan nyenyak. Kenapa? Karena kualitas tidur dan cukupnya waktu tidur anak itu mempengaruhi proses perkembangan otak anak. Nah, selain dengan tidur, istirahat juga bisa dilakukan dengan membaca buku, berjalan-jalan sambil menikmati udara segar. Faktor pertumbuhan dan perkembangan keempat yaitu rekreasi. Oke, siapa di sini yang suka rekreasi, Cung? Nah, rekreasi ini perlu untuk kita lakukan karena manfaatnya adalah untuk menyegarkan kembali kondisi tubuh kita
Nah, rekreasi itu tidak hanya dilakukan di tempat wisata saja, tapi dengan kita menonton film bersama keluarga, bernyanyi dengan keluarga bersama, itu juga salah satu bentuk rekreasi. Oke, yang terakhir, faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia yang terakhir adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kenapa? Karena apabila lingkungannya kurang sehat, maka pertumbuhan dan perkembangan anak akan kurang baik. Contohnya, lingkungan yang kurang disinari cahaya matahari akan membuat pertumbuhan tulang anak menjadi kurang baik. Sinar matahari merupakan sumber vitamin D yang baik bagi tulang. Nah, itulah mengapa lingkungan ini berperan penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, itu tadi materi hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan dan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan akan kita bahas minggu depan. Oke? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dan sholat 5 waktunya selalu dijaga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.